There's not much to do when all I... Setelah makan menggosok gigi bersih dan putih pula. Janganlah pelit untuk berbagi, membantu sesama bonus pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah senang banget masih bisa untuk share aktivitas lagi. Nah, ini aku awali kegiatan aku hari ini. Ini aku lagi di luar rumah ya teman-teman, yaitu di Kota Pekanbaru. Jadi ini tuh aku lagi di kantor BPJS Kesehatan. Aku tuh lagi ngaktifin BPJS-nya anak-anak sama Pak suami ya teman-teman. Jadi kan sebelumnya pas Pak suami bekerja di PT ya, di PT Indojaya Agrinusa atau PT Jakfa, itu kan BPJS-nya kan ditanggung sama PT ya. Jadi setelah keluar dari perusahaan otomatis kan BPJS-nya dinonaktifkan. Jadinya di sini aku aktifkan lagi dan aku tuh ambil yang kelas 3 aja teman-teman. Gak apa-apa yang kelas 3 gitu ya. Yang penting punya BPJS yang aktif ya teman-teman. Karena kan kita nggak pernah tahu ya apa yang bakalan terjadi sama kita ke depannya gitu ya. Jadi lebih bagus dari sekarang tuh siap siaga gitu ya teman-teman. Dan di sini tuh aku ngurusin BPJS itu cuman punya anak-anak sama Pak suami, karena kalau aku sendiri tuh udah punya BPJS yang gratis gitu. Jadi ini tuh BPJS-nya udah diurus tadi, cuman sebentar sih, cuman lama ngantrinya aja tadi tuh. Kalau misalnya masalah pelayanannya itu benar-benar bagus ya teman-teman. Cuman ya kan nggak bisa langsung aktif ya, 14 hari ke depan itu baru aktif. Dan aku bakalan ngelakuin pembayaran pertama. Jadi 35.000 untuk satu orang dan bertiga itu 105.000 ya teman-teman. Oke deh, setelah tadi itu pulang dari kantor BPJS, lanjut di sini tuh aku mampir di jalan di itu Serba gitu sih teman-teman. Aku tuh beli kipas ya di sini, beli kipas angin gitu, dan sambil beli kipas aku juga mau sedikit cuci-cuci mata nih teman-teman di sini. Sebenarnya ini tuh udah buru-buru banget ya, karena ini tuh udah keburu, aku tuh udah mau zuhur gitu. Jadi sebenarnya pengen banget cepet-cepet pulang, tapi sambil nungguin si mbaknya itu lagi ngebungkusin kipas gitu ya. Aku tuh keinget gitu ya, udahlah aku bikin video aja sebentar gitu teman-teman ya, setidaknya biar kalian juga nggak bosan lah gitu kan ngeliatin video aku di rumah. Jadi di sini pas lagi di luar rumah aku videoin sedikit-sedikit. Sebenarnya kalau misalnya ada video yang di luar rumah ya Allah belibet amat, di luar rumah itu kadang rempong loh teman-teman bikin video tuh ya. Tapi karena ini posisinya anak-anak itu dijagain sama ayahnya di depan, jadi bisa lah aku tuh bikin video sedikit. Tapi kalau pas ada bawa anak-anak itu asli susah, ribet teman-teman, dan juga takut gitu ya, takutnya nanti anak-anak megang apa gitu ya, jadi barangnya rusak dan segala macam gitu. Makanya kadang itu kalau misalnya pas aku keluar rumah kadang aku nggak videoin karena udah rempong duluan megangin anak-anak gitu. Di sini tuh menurut aku harga-harganya tuh lumayan murah-murah ya teman-teman, tapi sayangnya itu nggak terlalu dekat dari rumah, lumayan agak jauh ya. Karena rumahku itu ada di kilometer 26 dan ini tuh ada di kilometer 6 gitu ya, kilometer 6 apa kilometer 8 gitu teman-teman. Jadi kan itu lumayan jauh gitu ya jaraknya dari rumah ya teman-teman. Nah di sini tuh Pak suami ngajakin beli kipas di sini gitu ya teman-teman, kita lihat aja di sini gitu. Sebenarnya di dekat rumah juga ada gitu ya, tapi adanya itu ya merek-merek Cosmos gitu teman-teman. Dan kemarin itu kami udah pernah beli ya merek Cosmos, tapi itu nggak lama teman-teman dia itu kebakar gitu ya. Jadi mau nyoba merek yang lain aja lah kata Pak Su. Jadi udah nggak apa-apa, kita ngikut aja. Nah ini aku beli kipasnya itu dengan harga 200-an ya teman-teman. Aduh aku lupa banget deh harga pastinya itu teman-teman. Untuk struknya udah aku buang gitu masalahnya, tapi harganya itu 200-an gitu ya, di atas 250 sih teman-teman, cuman nggak nyampe 300 gitu ya. Itu aku ambil kipasnya itu yang ukuran besar, cuman ya memang bukan merek yang terkenal. Nah ini sampai di rumah kipasnya udah dirakit. Tadi pas ngerakitnya itu aku lagi tidur gitu ya, jadi Pak suami yang ngerakit dan aku tuh nggak tahu gitu, tiba-tiba pas aku bangun udah kerakit kayak gini. Ini tuh sebenarnya masih ada bagian yang belum dipasang ya teman-teman, bagian besi yang di bagian bawah kipas itu ya. Jadi biar bisa buat di lantai. Cuman nggak apa-apa lah, nggak dipakai itu juga nggak apa-apa gitu ya. Karena kan ini kipasnya memang buat berdiri. Pokoknya kalau udah dari luar rumah itu capeknya tuh bener-bener nggak ketulungan ya teman-teman. Jadi tadi sampai di rumah aku langsung bukain baju anak-anak gitu ya, cuci kaki, cuci muka, terus langsung bikinin susu dan anak-anak langsung tidur. Jadi tadi tuh pas nidurin anak-anak aku juga
ketiduran sebentar gitu ya, makanya aku tuh nggak tahu Pak suami ngerakit kipas. Jadi pas anak-anak itu udah tidur terus aku tuh kebangun gitu ya teman-teman, aku tuh udah lihat kipasnya udah jadi gitu ya. Jadinya aku setelah anak-anak tidur aku juga makan nih teman-teman karena lapar banget. Berhubung di rumah itu nggak ada apa-apa ya teman-teman, di kulkas sudah kosong. Jadi tadi aku sama Pak suami itu beli nasi padang aja. Ini tuh aku beli rendang ya teman-teman, harganya itu 15.000. Terus tadi aku juga beliin Pak suami itu ikan bakar gitu ya, harganya juga 15.000 untuk satu bungkusnya. Jadi sesekali kita beli nasi padang ya teman-teman, ya biar nggak capek-capek banget lah masak gitu ya, namanya juga pas lagi sesekali kayak gini juga menurut aku mah nggak apa-apa. Alhamdulillah nasi padangnya itu walaupun harga 15.000 rasanya itu enak mantul banget teman-teman. Nah tadi setelah aku tuh makan teman-teman, aku tuh istirahat sebentar gitu ya, leyeh-leyeh, nggak yang bersih-bersih rumah juga, yang nyapu juga Pak suami. Ini aku lanjutin kegiatan aku di sore harinya ya teman-teman. Ini tuh setelah habis asar, ini tuh aku pergi ke pasar teman-teman. Jadi pasar karena kan harusnya tadi pagi gitu aku ke pasarnya, cuman karena aku tuh pergi ke Pekanbaru buat ngurus BPJS, alhasil baru deh ini tuh sore aku ke pasar. Karena untuk hari ini tuh ada 2 pasar gitu teman-teman, ada pasar pagi dan juga pasar sore. Cuman pasarnya ini tuh yang sore hari itu lumayan jauh sih dari rumah, jadinya kalau aku mau pergi sendirian itu agak rawan begal teman-teman. Jadinya aku ngajakin Pak suami, walaupun sebenarnya aslinya rempong banget, ngajakin Pak suami sama anak-anak ke pasar gitu ya, tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman, daripada aku tuh memberanikan diri dan sok-sokan malah nanti kena bahaya gitu ya. Jadi udah mendingan perginya barengan sama anak-anak dan Pak suami. Nah di sini tuh aku sampai di pasar langsung aja belanja ya teman-teman, beli-beli cabe. Ini harga cabe lumayan banget nih teman-teman ya, cabe yang hijau ini aja harganya 7.000 ya, seperempat apa 8.000 apa 9.000 gitu ya teman-teman, tapi aku belinya 5.000 aja sih, nggak banyak-banyak. Tadi juga cabe merah itu harganya 9.000, ada juga yang 10.000. Terus ini juga cabai rawit aku tuh beli dengan harga 9.000 seperempat. Tadi pengen itu beli cabai rawit yang cabai bencong itu loh teman-teman, atau cabai yang runcing-runcing gitu kan. Cuman harganya tuh lumayan mahal teman-teman, jadi aku beli yang biasa aja lah gitu ya. Dan tadi tuh juga sempat beli tomat juga gitu. Oh iya, untuk harga-harga dari barang belanjaan yang aku beli ini, untuk yang pasti-pastinya itu bakalan aku share di video selanjutnya aja, sekalian aku food prep gitu teman-teman. Kalau sekarang ini aku videonya belanja dulu aja ya. Nah ini aku juga beli jengkol, tapi beli jengkol nggak banyak, aku beli setengah kilo aja buat jaga-jaga, buat campur-campuran aja nanti ya teman-teman. Karena entah kenapa gitu ya, sekarang ini tuh kayak udah mulai ngerasa bosan aja kadang sama jengkol. Cuman kalau misalnya 1 minggu nggak makan jengkol itu kadang suka kangen, makanya belinya sedikit aja ya, setengah kilo. Ini nih teman-teman, harga ayam di tempat aku tuh 25.000 1 kilo ya. Mungkin kalau dibandingin tempat kalian tuh masih lebih murah, karena sebagian itu ada yang bilang 40 ribuan gitu sekilonya ya. Nah kalau di sini tuh masih 25. Itu tadi aku belinya itu 1 ekor ya teman-teman, yang ukuran 2 kilo gitu. Jadi ayamnya itu 50.000 untuk harganya. Next di sini aku juga ada beli ikan nila. Udah lama banget nggak beli ikan nila, jadi aku beli ikan nila tapi nggak banyak ya, secukupnya aja. Dan aku juga beli terong gitu ya. Ini aku beli terong telunjuk ya teman-teman namanya. Kalau di tempat kalian apa namanya si terong itu, boleh share ya di kolom komen. Dan gak lupa juga aku beli ikan teri, karena ikan teri kesukaannya Pak suami ya. Dan next di sini juga beli sabun gitu ya, sabun mandi, beli minyak goreng gitu ya. Terus juga ada beli Royco gitu. Pokoknya di sini aku nggak banyak juga sih belinya teman-teman, karena di rumah itu beberapa tuh masih ada. Jadi beli yang secukupnya dan yang udah habis-habis aja. Aku juga nggak beli kopi karena di rumah tuh masih ada kopi. Nanti kalau udah habis ya udah kapan pas keluar rumah aja belinya. Dan ini setelah selesai belanja teman-teman, aku tuh nemenin si Twin dulu naik odong-odong ya. Dan aku juga mau sedikit cerita nih tentang drama naik odong-odong malam ini. Jadi tadi itu pertamanya itu si anak-anak itu naik dua-duanya gitu ya teman-teman. Si kakak bagian depan, si adik bagian yang belakangnya gitulah ya. Tapi si kakak teman-teman baru aja gitu ya odong-odongnya bergerak, kakak itu langsung menjerit-jerit, menangis-nangis ketakutan teman-teman. Alhasil ya nggak jadi deh, cuman adek doang yang yang naik jadinya gitu ya. Dan kakak itu nangis-nangis histeris, dia itu malah minta segala macam mainan gitu ya teman-teman di pasar. Aduh, aku sampai momen aku bilang sama Pak suami, lain kali kalian jangan ikut gitu, karena beneran deh ya kalau di pasar itu denger anak-anak itu nangis segala macam yang diminta itu kadang suka bikin pusing gitu loh teman-teman. Apalagi kalau yang dimintanya itu mainan yang nggak jelas gitu ya. Kalau misalnya diminta makanan aku masih mau beliin gitu.
Terus tadi juga di pasar ya teman-teman, pas anak-anak nangis aku beliin anggur gitu ya, setengah kilo 25.000. Itu beneran deh ya teman-teman, sambil ngikutin aku belanja itu anggurnya juga habis, Masya Allah. Anak-anak itu doyan sama anggur ya. Pokoknya tadi tuh aku cepet-cepet ngajakin anak-anak itu pulang gitu ya teman-teman, daripada nangis-nangis terus gitu ya, karena segala macam diminta di situ ya, minta balon, minta ini, minta itu ya teman-teman. Padahal tadi siang itu pas aku beli kipas, mereka tuh habis beli mainan juga gitu ya, jadi aku nggak mau yang terlalu nurutin. Alhasil tadi tuh diajak aja anak-anaknya pulang. Nah ini setelah sampai di rumah teman-teman, jadi kami tuh sampai di rumah tadi tuh udah maghrib gitu ya, udah lewat maghrib sih sedikit. Jadi sampai di rumah buru-buru maghriban, dan setelah maghriban di sini aku lanjut buat masak menu makan malam ya. Karena di kulkas itu kan belum ada apa-apa ya teman-teman. Jadi udah di sini aku mau bikin sosis ini aja, ini nanti buat anak-anak ya, makannya pakai sosis plus kecap. Dan ini aku juga mau bikin mie gitu ya teman-teman, buat aku sama Pak suami, karena tadi tuh mampir di warung buat beli mie, karena ya gitu deh, nggak ada lagi yang buat dimakan gitu ya teman-teman yang lain. Jadi sebelum food prep aku tuh mau masak dulu biar nggak kelaparan, karena kalau misalnya diturutin ya food prep dulu gitu ya baru masak, nanti tuh bisa-bisa semalaman gitu ya teman-teman aku di dapur ya, sedangkan mata tuh udah ngantuk, udah capek seharian dari Pekanbaru juga. Aduh badan tuh bener-bener remuk banget sih sebenarnya teman-teman, cuman ya karena memang aku tuh nggak bakalan bisa lagi belanja di hari lain karena Pak suami itu pasti full kerjanya gitu ya. Makanya ya udahlah, mau nggak mau hari itu harus belanja. Dan kalau masalah food prep aku pengen banget nyelesain malam ini. Jadi ini aku tadi beli mie goreng yang isi 2 gitu, terus ini aku irisin cabai rawit ya teman-teman. Udah kayak gini aja sih menu makan malam kami, nggak yang banyak-banyak macem teman-teman. Yang penting ini tuh ada yang mau dimakan aja gitu ya malam ini tuh. Nah ini mie gorengnya udah kering, lanjut di sini aku masukin si telurnya. Di sini juga nggak pakai sayur ya, karena kan Pak Sami nggak doyan ya kalau mie goreng, nasi goreng tuh dikasih sayur. Jadi udah nggak apa-apa kayak gini aja. Nanti tuh ditemenin sama jengkol lalap ya teman-teman, masih ada sih jengkol lalap yang minggu kemarin aku beli gitu. Oke, alhamdulillah untuk mie gorengnya udah jadi nih teman-teman. Aduh alhamdulillah, pokoknya ini tuh udah masak, udah mateng kayak gini tuh rasanya udah lega gitu ya, tinggal makan doang. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah walaupun udah kelaparan nih teman-teman, di sini aku tuh mau langsung aja beberes ya, biar nanti tuh pas mau food prep gitu ya teman-teman, dapur tuh udah bersih lagi gitu ya, dan udah nggak terlalu banyak yang berserakan di dapur ini gitu. Dan juga biar makan itu nanti lebih tenang gitu ya teman-teman, karena kalau misalnya ngeliat dapur tuh masih berantakan, itu tuh mau istirahat mau makan itu rasanya masih kayak belum tenang gitu. Jadi ya udah sekalian aja di sini aku lap-lapin semuanya, plus juga aku cuci-cuci wajan-wajan dan piring-piring yang kotor ya teman-teman. Aku tuh udah lama banget nggak pergi ke pasar yang aku belanja tadi ya teman-teman, dan aku tuh agak kaget sih sebenarnya sama harga-harganya, udah agak lumayan mahal-mahal juga gitu ya sekarangnya di sana. Padahal sebelumnya itu pasar itu tuh lebih murah loh teman-teman daripada pasar dekat rumah, tapi sekarang itu malah kayak menurut aku agak lebih mahal gitu ya. Nggak tahu sih perasaan aku aja apa gimana. Nah ini aku lanjutin buat ngasih si twin makan ya teman-teman. Ini mereka makannya itu pakai sosis plus kecap. Mereka tuh lahap banget makannya sampai nambah-nambah tadi ya teman-teman. Alhamdulillah anak-anak itu doyan makan gitu ya. Tapi ya gitu deh, di situ mereka sambil nonton handphone gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa, setidaknya pas makan ini mereka diem ya teman-teman. Oke deh, terima kasih buat kalian semua yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.